Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, Pak Sekjen, dan juga Ketua DKM Masjid Al-Amin, Bapak Jusminto, dan juga segenap pengurus dari keluarga besar DKM Masjid Al-Amin, hadir diantaranya Bapak Andriansah dan juga Bapak Rustam Effendi. Yang hadir juga bersama kita Pak Joko Effendi, Pak Eko Heru, Pak Maulana Masykur, dan tentunya guru kita yang alhamdulillah sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Terima kasih Pak Kiai, di tengah waktu kesibukan Pak Kiai ya, kami yakin betul Pak Kiai waktunya udah banyak tarik sana sini jamaah minta waktu Pak Kiai, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa ngaji bareng pada kesempatan malam hari ini. Hari ini Rabu, tanggal berapa ini kita? Tanggal 6 Rabiul Awal ya, sudah masuk 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat kita ngaji pada kesempatan malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah untuk dunia dan akhirat. Salat salam tahniah tersampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadir kita pada kesempatan malam hari ini sekalipun melalui media Zoom ya, melalui media jamaahnya juga jamaah Zoomiyah ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mengawali ngaji kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita bertabaruk dengan Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin shalihah. Asmaina hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Langsung saja kami beri kesempatan kepada Pak Prof. Kiai Khalil Nafis untuk menyampaikan materi. Tema kita hari ini karena kita berada di bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Rasul, tema kita adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu kita insya Allah sampai 20.30 Kiai. Cuma nanti sekitar jam 8:15 boleh kita beri sesi pertanyaan karena sudah banyak masuk. Tapi ini via Japri WhatsApp ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Monggo Pak Kiai. Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta Pak Sekjen, Pak Heru, yang kami hormati Pak Suminto, barangkali sudah bergabung, Pak Andriansyah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini ada Pak Joko, ada Pak Eko, Pak Ladiono, Pak Ustam dan seterusnya. Tentu takmir masjid kita, Pak Ustadz Zakaria Al-Khabir. Beliau sekarang sudah jadi anggota di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, utusan dari Kemenkyu. Ya, mudah-mudahan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bincang santai malam hari ini itu bincang tentang bagaimana mencari prototipe diri kita yang pas di dalam kehidupan ini. Makanya Rabiul Awal disebut dengan bulan Maulid. Karena memang bulan di mana mengembalikan jati diri kita untuk memastikan apakah sudah mengikuti Rasulullah SAW atau tidak. Jadi hidup ini memang membutuhkan pola yang benar. Apalagi di era sekarang medsos ini. Banyak sekali ya informasi-informasi, banyak pelajaran-pelajaran, bahkan banyak titah-titah. Seringkali kita ini terbawa oleh kondisi kejiwaan kita. Sehingga kita seakan-akan menemukan kebenaran dengan akal kita.
Oleh karena itu, kita perlu dituntun dengan prototipe, profil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malam hari ini kita, Bapak Ibu sekalian, menteladani Rasulullah SAW. Seperti apa sih Rasul itu dan dari aspek mana yang bisa diteladani oleh kita semua. Saya, Bapak Ibu sekalian, ingin menyampaikan barangkali kayak semacam kajian kecil saja, ya, kajian kecil saja dalam kehidupan kita ini. Mengapa di setiap bulan Maulid itu kita kok selalu ya merayakannya? Ada yang mengatakan bid'ah, itu tidak boleh. Ada yang mengatakan wah ini sunnah, nah, gitu. Jadi sebenarnya tergantung persepsi kita. Kalau persepsi kita ini hanya tekstual, maka dianggap ya peringatan Maulid Nabi ya dianggapnya bid'ah. Gitu. Tapi kalau kita menganggapnya sebagai cara untuk memupuk cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, itu adalah sarana. Dia bukan esensinya, tapi sarana. Sarana ini inovatif dan harus kreatif. Seperti kita mencari ilmu, itu mencari ilmu iya, tapi cara mencari ilmu itu berbeda-beda. Begitu juga menyampaikan ilmu, bisa saja kita datang ke Al-Amin nih. Ini berapa lama nih Ustaz Zakaria? Saya rindu nih ke Al-Amin. Biasanya masih khutbah saja, berapalah 3 bulan, 4 bulan sekali. Ini sekarang kita belum ke sana, nggak tahu di sana mudah-mudahan aman-aman saja, mudah-mudahan. Ini kita kadang-kadang kita terbawa bahwa yang sifatnya syiar itu kayak seperti esensi, padahal esensi itu beda dengan syiar. Nah, kita merayakan Maulid Nabi itu mengamalkan ayat Al-Quran, surat Yunus ayat 58. Kita ingin menggali dulu untuk kita ini bisa cinta dan menteladani. Ini dulu. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk kita menteladani Rasul sebelum kita tahu siapa Rasul. Dalam beberapa catatan sejarah, tidak ada orang yang hidupnya itu selengkap Rasul dalam penulisan sejarahnya. Nabi Isa saja itu tidak sedetil Rasulullah. Ya. Nabi Daud tidak sedetil Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mulai dari sebelum lahir sampai lahir itu Rasulullah ditulisnya. Saya punya buku baru ini, Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Ini 4 jilid seperti ini. Ini lengkap sekali tentang sirah Rasul mulai dari kandungan, dalam kandungan, tanda-tanda lahir, di sini ada semua. Ya, jadi saya dapatkan buku ini kemarin pas ketika khutbah di Sentul City. Teman ada yang ngasih, lengkap sekali. Dan dikasihkan ke saya, alhamdulillah. Mungkin karena bulan Maulid. Jadi saya khutbah tentang Maulid Nabi, dikasih buku tentang Maulid ini. Nabi itu yang paling lengkap. Tidak ada yang selengkap dari kehidupan Rasul. Artinya kalau itu lengkap selengkapnya, kan berarti tidak ada kebohongan di dalamnya. Tidak ada yang tersembunyi. Bahwa Nabi memang dari awal sampai akhir itu adalah keteladanan. Nah, kita ini menemukan teladan, menemukan prototipe, menemukan cara hidup yang benar. Ya kita ini harus gembira. Maka dikatakan dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Nih, qul katakanlah bi fadli dengan keutamaan Allah. Keutamaan Allah itu apa? Diutusnya Nabi Muhammad. Dengan Islam. Wa bi rahmati dan dengan Al-Qur'an. Ya nggak ada Islam, nggak ada Al-Quran kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW. Fabidzalika oleh karena itu, falyafrahu maka berbahagialah kalian semua khairum mimma yajma'un lebih baik dari apa yang kita kumpulkan dari jabatan kita, uang kita. Jadi ungkapan kebahagiaan aja. Kalau maulid tadi Ustaz Zakaria nyebutnya, ini lagi maulid nih tanggal 6 nih. Mungkin ada yang lupa kalau masuk bulan maulid. Jadi kalau kita cinta nggak bakal lupa. Ada teman loh, sampai istrinya itu marah-marah minta cerai. Kenapa? Karena lupa nggak mengucapkan selamat ulang tahun istrinya. Jadi lupa, dianggap dia nggak peduli pada istrinya. Nah, kalau kita lupa dengan lahirnya Rasulullah, ya berarti memang kita nggak ada dalam diri kita tuh mencintai Rasul. Falyafrahu bahagia. Coba Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Rasul.
ya, dari jalur bapaknya. Jadi dia saudara dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, Abu Lahab itu. Nah, itu saking senangnya ketika Siti Aminah melahirkan, sampai ketika Suwaibah al-Aslamiyah melaporkan tentang kelahirannya Nabi Muhammad dari Siti Aminah ibundanya, langsung Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan ternyata ketika perjalanan waktu Rasulullah SAW itu bermimpi ketemu dengan Abu Lahab yang sedang disiksa di alam barzakh. Kemudian ditanya, bagaimana keadaanmu? Seperti yang kau lihat, katanya Abu Lahab. Tapi setiap hari Senin itu diringankan siksaannya. Kenapa? Karena dia dulu tuh bahagia, gembira dengan kelahiran Rasulullah. Jadi senang itu adalah ritual. Nah, cara mengungkapkan bahagia kan macam-macam. Ada dengan cara membuat puisi. Makanya orang Madinah itu ketika datang Rasulullah SAW menyambutnya dengan apa? Dengan puisi, syair. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada'. Orang Arab itu kalau senang pasti syair. Begitu juga sedih dengan syair. Bahkan perang itu untuk membangkitkan semangatnya, mereka itu bersyair. Jadi ungkapan bahagia dengan syair. Ada yang ungkapan bahagia seperti orang Jawa. Dan kita di Indonesia dengan budayanya, yaitu apa? Karnaval, lomba-lomba, ya, yang menunjukkan kita tuh bahagia dengan adanya Rasulullah SAW. Tapi yang paling penting cara kita berbahagia itu ngikutin ini, surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah bersolawat, Allah memberikan rahmatnya. Kalau malaikat bersolawat, itu istighfarnya, mendoakan. Kalau kita bersolawat adalah memohon kepada Allah untuk apa? Dirahmati dan kita minta keselamatan. Kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad perlu? Tidak. Tapi kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada macam-macam selawat. Ada selawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada selawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang kaku, nggak boleh kata Sayyidina Pak, langsung ala Muhammad. Karena dalam hadis-hadis Nabi nggak ada Sayyidinanya. Sayyidina ini kan kayak orang nyebut ke orang lain menghormati. Kita menyebut perempuan Siti Aisyah. Namanya Aisyah, nggak ada Sitinya. Tapi kenapa ditambah Siti? Orang kita tuh nggak enak kalau nyebut mamanya yang terhormat, mamanya Zakaria Khabir. Nggak enak. Pasti Bapak, Ustadz, Mister. Kan kita. Kalau orang Barat kan nggak langsung. Zakaria kemana? Nah, itu kan langsung gitu. Kalau kita nggak enak nyebut orang namanya. Mohon maaf nih. Andriansyah. Nah, kan nggak enak. Andriansyah nggak enak. Pak Andriansyah. Nah, malah kalau orang Arab itu kan yang terhormat, Sa'ada, Al-Mukarram, Wal-Muhtaram, Al-Allamah. Banyak sebutan di depannya kayak kita nyebut gelar itu. Kenapa? Nggak enak lisannya. Kayak kita nyebut ke raja yang terhormat, Bapak Presiden, bahkan sampai nggak disebut namanya. Nah, Sayyidina itu yang mulia, yang Gusti. Siti itu dari Sayyidati disingkat jadi Siti. Orang Maroko seperti Sidi, ya Sidi, itu Sayyidi. Disingkat jadi Sidi. Maka di sini orang disebutnya Siti Aisyah, Siti Rahma. Itu artinya menyebut yang mulia, Mister gitu, Mister gitu. Kira-kira seperti itu polanya. Nah, ketika kita bersolawat itu ya menshalla alaihi salatan sallallahu alaihi khamsan. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah sekali dijawab 10 kali. Bahkan Rasulullah SAW itu selalu memantau kita bersolawat dengan cara apa? Kalau kita bersolawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diingatkan, ada solawat nih dari orang lain, kira-kira begitu. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang bersolawat, yang bersalam kepada Rasulullah
Kecuali Allah langsung mengembalikan salam itu kepada ruhnya Rasulullah. Dan ada di ruh itu hatta aruddu alaihi salam sampai Rasulullah menjawab salamnya. Jadi ini berkaitan dengan sholawat. Jadi tidak ada orang yang berdoa baca sholawat asalkan cukup dengan khusyuknya yang tidak diterima oleh Allah. Nah, tetapi kenapa Pak saya itu udah bersolawat doa minta rumah kok belum dikasih rumah? Antara diterima dan dikasih itu berbeda. Ya, diterima itu berkenaan dengan doa-doa kita itu sudah ikhlas cukup syarat diterima oleh Allah. Soal diberinya itu kalau Allah sayang kepada kita disesuaikan dengan kepantasan. Kalau Ustaz Zakaria belum pantas jadi presiden, minta jadi presiden, nggak jadi presiden. Minta jadi anggota dewan, nggak bisa jadi anggota dewan. Ya. Minta menjadi direktur di Kemenkeu, itu belum dikasih kalau belum pantas. Kalau Allah sayang. Kalau Allah nggak sayang, permintaannya bisa dikasih, tapi apa? Menjerumuskan. Jadi Allah memberikan apa yang kita minta kalau kita sudah pantas. Tanda pantas ketika kita meminta dikasihkan menjadi kebaikan kepada kita. Jadi kalau baca sholawat itu pasti diterima. Dan itu sampai pada Rasul. Bisa ketemu dengan Rasul? Bisa. Memang ada beda pendapat. Semua ulama sepakat bahwa orang yang baik, orang yang mukhlis, itu bisa mimpi Rasulullah. Itu sepakat semuanya. Jadi semua sepakat kalau orang yang hidup ini bisa bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah orang bisa ketemu langsung dengan Rasul? Nah, itu. Ini yang beda pendapat. Karena apa? Berbeda dari hadis Rasulullah SAW, man ra'ani fil manami fa sayrani fil yaqdati wa la yatamassalu syaitanu bi. Orang yang melihatku pada saat tidur itu akan melihatku pada saat bangun. Wa la yatamassalu syaitanu bi, tidak akan ada setan yang menyerupai Rasulullah. Jadi kalau ada orang datang dulu tuh pernah Asyuyuti orang bercerita, saya pernah melihat Rasul. Menurut kamu gimana? Kayak begini. Oh pasti Anda tuh bukan melihat Rasul. Kenapa? Karena Rasul nggak bakal bisa digambarkan. Jadi kalau ada orang bilang mimpi Rasul menggambarkan Rasul, maka berarti dia adalah setan. Karena Rasul itu tidak bisa digambarkan. Makanya yang kemarin heboh tentang karikatur, tentang melukis Nabi. Kenapa orang Muslim marah? Karena Nabi memang nggak bisa dilukis. Dalam mimpi pun itu nggak bisa dilukiskan seperti apa Rasulullah SAW. Tapi kalau mimpi Rasul pasti ketemu, meskipun tidak ya di dalam keadaan bangun, karena tidak mungkin ada setan yang menyerupai Rasulullah. Ini ada perbedaan pendapat. Kelompok Sufi itu mengatakan saya bisa ketemu Rasul langsung. Ada kelompok Sufi ya. Jadi memang berbeda pendapat antar ulama. Menurut kita apa? Mau ketemu mau tidak, yang penting kita ada bisa mengamalkan dan tuntunan Rasulullah. Kalau kita bersih, Rasulullah insya Allah yang paling penting memberi syafaat kepada kita kelak yaumil qiyamah, yauma la dzilla illa dzillu, yang tidak ada di situ itu tempat berteduh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan Bapak Ibu sekalian ketika bersolawat. Kenapa? Kalau kita bersolawat itu pakai dupa. Ini tradisi di Indonesia, Arab kalau baca solawat namanya solawat badar. Apakah solawat yang lain? Salatullah, salamullah. Itu pakai dupa, muter. Orang berpikir, ini kok kayak ya nabun-nabun begitu, orang yang nggak ngerti. Apa nih kayak kejawen aja. Tidak, di Arab pun juga ada dupa. Kayu cendana yang harum. Artinya apa? Tempat itu sedang dibacakan solawat, Rasulullah akan hadir. Jangan sampai di antara kita ada yang bau. Karena pasti kita ini senang yang harum-harum. Makanya kan ada juga sekarang tradisi yang saya tahu di Betawi. Kalau udah mulai mahalul qiyam ya Nabi salam alaika. Itu dikasih parfum itu. Dikasih parfum. Buat apa? Ya kita ini bertemu dengan Rasul dalam keadaan kita harum. Karena di antaranya aroma-aroma harum itulah disukai oleh Rasulullah SAW. Kita semua juga suka aroma-aroma harum. Makanya harga parfum itu kan sampai mahal-mahalan itu. Dengan varian-varian harganya. Dan ketahuan tuh mana
yang parfum murahan, mana yang parfum mahal itu ketahuan. Mana yang parfum dapat minta, mana yang parfum itu dapat beli itu kadang-kadang ada mirip-miripnya juga. Karena yang biasa dikasih itu biasanya nggak terlalu mahal itu biasanya. Nah, itu dalam rangka apa? Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Karena untuk mengungkapkan senang tentang apa yang kita dapat dari Rasulullah itu lebih baik daripada yang kita dapat dari pangkatnya. Wah, namanya kok Ustaz Zakaria ini banyak pengen pangkat biar segera diangkat jadi PNS, ASN, Bapak. Itu bolehlah minta. Tetapi yang paling perlu diminta adalah bagaimana bisa ya dirinya ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Itu lebih baik daripada umpamanya pengakuan ASN, pangkat direktur, dirjen, sekjen, bahkan menteri pun, bahkan presiden pun. Lebih baik daripada harta yang dikumpulkan. Mungkin ini utopis bagi orang yang tidak memahami atau tidak mendalami cintanya kepada Rasulullah. Kalau yang mendalami cintanya itu semuanya tidak ada dianggap kecuali kepada Rasulullah. Itu gampang ngomongnya begini, tapi meresapi dalam hati itu susah. Makanya ketika Nabi Daud alaihissalam itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, berikan kami cintamu ya Allah. Karena banyak cinta, Ibu Bapak sekalian, ya pasti itu ada segala-galanya. Coba sedang jatuh cinta dulu mau lamaran, itu terasa nggak ada yang berharga dunia ini. Bahkan ada yang berani bunuh diri karena apa? Karena ditinggal pacarnya. Kan berarti kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya pasti khairum mimma yajma'un, daripada pangkat harta semuanya. Tergantung cintanya. Kalau cintanya harta, ya pasti lupa Allah. Cinta pangkat pasti lupa Allah. Tapi kalau cinta Allah, Allah bisa memberikan pangkat, dan pangkat itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Menteri Keuangan untuk memberikan kesejahteraan, mengatasi krisis karena pandemi. Jadi sekjen juga begitu dapat membantu masyarakat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan. Itu Allah berikan jalan, tapi dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai dibalik, ya. Sarana-sarana yang keagamaan hanya untuk dipakai mencari pangkat. Jadi semuanya itu kembali pada cintanya. Kalau cintanya memang karena Allah, pasti khairum mimma yajma'un. Lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Tapi kalau tidak, ya sulit kita untuk mendapatkan cintanya Allah dan cinta Rasulullah. Bahkan disebutkan salatu mangkun nafi wajada halawatal iman. Ada 3 untuk kita dapat nikmatnya iman. Nah, ayyakun Allah wa Rasulullah habu ilaih mimma siwahuma. Harus Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Itu kayak semacam angin lalu kalau kita tidak cinta. Tapi bagi orang cinta itu bisa nangis-nangis. Apa yang membuat itu, Pak? Iman. Kalau imannya nggak ada, ya nggak bakal ada cintanya. Kalau imannya ada, pasti ada cinta. Dan pengungkapan cinta itu mungkin bagi kita ada yang pengen ke makbarah Rasulullah di Madinah. Boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya tanpa makbarah kepada Rasulullah, bukan hanya kedekatan dia datang di tempatnya, tapi kedekatannya adalah bersolawat, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting untuk mendekatkan diri kita sampai kita bisa menteladani. Kalau tidak kagum, nggak bakal menteladani. Kalau kita punya idola ya, dulu masih Michael Jackson. Wah, orang pakai rambutnya kayak Michael Jackson. Sekarang banyak apa idola kita? Banyak artis-artis Korea. Itu dibikin kayak orang-orang artis Korea. Karena idolanya ya di situ. Itu yang perlu juga mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah, mengenal Rasulullah. Kalau nggak kenal, nggak sayang, nggak ngerti bagaimana Rasulullah membawa ya agama, memperjuangkan itu. Bagaimana keteladanan Rasulullah. Nih, kalau kita pengen tahu Rasulullah dari awal sampai akhir, kita bisa melihat dari 2 ayat ini. Ini gampang dibacanya, tapi coba kita resapi satu-satu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat berapa nih? Surat apa? Ini biasanya banyak ingat. Ustaz Zakaria, surat apa ini? Al-Ahzab ini. Al-Ahzab ayat 45 Kiai. 21 ya? Iya, 21. Biasanya gitu memang kalau orang
NU itu lupa nama ayat dan nomor suratnya. Yang cepat begitu biasanya orang-orang Muhammadiyah. Cepat surat Al-Ahzab ayat 21. Orang NU itu biasanya susah ngafalin nomor dan nama suratnya. Ini coba dikit-dikit nih, karena kita di bulan Maulid. Laqad kana, sungguh ada lakum bagi kalian fi Rasulillah, fi lah pakai fi, bukan li Rasulullah, fi dalam diri Rasul, dalam diri Rasulullah. Jadi mulai Nabi itu sebelum dihamil menjadi kandungan ada nur itu. Qabla Adam, sebelum orang mengatakan sebelum Nabi Adam sudah ada nur Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan diciptakannya alam raya ini karena Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mulai dalam kandungan ada, bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian itu juga ada track recordnya. Gimana Nabi Muhammad itu sebagai pembangun ekonomi di Mekah. Jadi fungsi bank itu sebelum diutusnya Nabi sudah melakukan. Jadi Nabi itu dulu sering menerima simpanan-simpanan uang dari berbagai orang yang berbisnis di Mekah. Fungsinya kan fungsi bank itu. Fungsinya fungsi keuangan. Cuman belum dimodelkan menjadi sebuah negara. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Ketika terjadi konflik, ya, ada pedagang dari Yaman, kemudian oleh Al-As, ya, bapaknya Amr bin As itu, Al-As, saudaranya Al-Wa'il. Ketika Al-As itu ya menolong orang-orang ketika Al-As itu mengganggu terhadap orang-orang yang berdagang dari Yaman. Kemudian orang-orang dari Yaman berteriak, kenapa? Karena tidak menemukan orang yang membantunya dari kezaliman pada saat bisnis di sekitar Ka'bah saat itu. Al-As dan beberapa sahabat-sahabat lain yang mempunyai kemuliaan itu berkumpul untuk berjanji agar menghilangkan kezaliman yang ada di Mekah. Disebut dengan Hilful Fudul. Itu Nabi pada saat umur 36 tahun sebelum kerasulan. Jadi umurnya Nabi digambarkan tentang bisnis Nabi namanya ya ke Syam, ke Syria loh. Kalau sekarang dari Mekah ke Syria. Umur 12 tahun itu. Udah lintas negara. Jadi kalau kita sekarang baru keliling ke beberapa negara, itu nggak seberapa dibanding Rasulullah SAW yang saat itu tidak ada transportasi yang memadai, tapi Rasul sudah ke Yaman, Rasul sudah ke Syam. Bisa dibayangkan dari Mekah ke Syria saat itu. Sekarang aja mungkin ada sebagian yang belum bisa ke luar negeri. Nabi umur 12 tahun sudah melakukan itu. Jadi beberapa kehidupan Nabi, mulai Nabi sebelum Rasul sebagai bashar. Qul innama ana basyarun. Katakan saya itu adalah bashar, manusia biasa. Hanya yuha ilayya annama, hanya bedanya Rasul itu diberikan wahyu, manusia pilihan. Tapi perilaku Nabi adalah manusia. Fi Rasuli uswatun hasanah, menjadi teladan. Jadi prototipe kita yang baik seperti apa? Ya Rasulullah. Rasulullah itu juga pemimpin negara di Madinah. Rasulullah itu pernah kaya, ya. Mas kawinnya itu kalau uang sekarang sekitar 1 miliar dari hasil bisnis Rasul, kemudian jadi mas kawin ke Siti Khadijah. Nabi itu pernah kaya, karena saya bilang pernah kaya Nabi itu. Dan Nabi itu kaya. Coba kalau umpamanya Nabi itu mensedekahkan 1.200 ya 50 kilogram emas yang Nabi sedekahkan. Padahal Nabi punya 1.217. Jadi yang disedekahkan lebih daripada yang dimiliki. Tapi kok ada cerita Pak tentang Nabi Muhammad juga pernah mengganjal perutnya dengan 2 batu yang malam itu tidak ada makanan. Nabi hanya ingin menunjukkan jadi orang miskin harus menjaga iffah. Apakah malam itu kalau Nabi menyatakan kepada para sahabat itu tidak dibantu? Sehingga sampai subuh, Nabi sholat, perutnya diganjal pakai batu. Itu untuk menunjukkan Nabi apa? Nabi itu punya iffah.
punya harga diri, nggak minta-minta. Dan Nabi menunjukkan bahwa dengan cara Nabi itu menahan lapar, maka menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah kelaparan dan akan menjadi yang kenyang ila yaumil qiyamah. Itu Nabi untuk menanggung beban dari rakyat. Kalau yang kita gambarkan sekarang, bagaimana kita ini sebagai pemimpin, tokoh masyarakat, birokrat itu bisa menanggung ya penderitaan rakyat. Itu yang bisa kita teladani. Membangun optimisme ya di masyarakat itu bahwa kulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Artinya apa? Ya COVID begini ini pasti akan berakhir. Kalau kita ini dalam keadaan sekarang berkurang mungkin ekonomi dan sekarang alhamdulillah sudah mulai menanjak, itu akan mengalami kemajuan. Jadi ada optimisme yang dibangun dari cara hidup Rasulullah SAW. Tapi bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang yang berharap ya untuk bertemu dengan Allah dan nanti mendapat balasan yaumal akhir. Dan ingat kepada Allah. Jadi 3 kuncinya orang bisa menteladani Rasul. Yang pertama, kalau dia berharap kepada Allah. Kalau berharap pada manusia, sulit menteladani Rasul. Masih bimbang dengan orang lain, sulit menteladani Rasul. Yang kedua, orang yang akan merasa hidup selamanya, nggak akan mati, lupa mati. Jadi kita kalau ingat hidup, mati pasti mikir, kalau nanti mati, yang bisa dibawa mati apa? Baru nanya, ngikutin Rasul. Yang ketiga, kalau kita zikir kepada Allah, banyak berzikir. Kalau nggak ingat pada Allah, ya nggak bakal ngikutin Rasul. Jadi 3-tiganya itu menjadi syarat untuk kita menjadi orang yang menteladani Rasul. Yang pertama, tentu karena berharap kepada bertemu dengan Allah. Yang kedua, minta balasan di hari akhir. Yang ketiga tentu karena kita selalu ingat pada Allah. Kalau tidak ada yang 3 hal ini, tidak mungkin kita akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah. Kemudian seperti apa gambaran Rasulullah uswahnya? Ini di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat yang menggambarkan tentang Rasul. Tinggal kita mengambil yang mana. Pertama disebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang Rasul dari diri kalian. Jadi Rasul itu tidak dari orang yang aneh-aneh, tidak dari bangsa lain. Jadi manusia teladannya manusia. Jadi nggak ada alasan kita ini tidak ngikutin Rasul. Wah ini kan orang beda dari saya. Tidak harus. Kita harus bisa sebenarnya. Kenapa? Karena dia manusia juga. Kalau teladannya malaikat, kita punya alasan. Malaikat dipantas, nggak makan, nggak minum kok. Kalau kita makan sebanyak-banyaknya kan gitu. Azizun alaihim ma anittum. Ya, Rasul itu merasa berat apa yang menjadi penderitaan kita. Jadi Rasul itu memikirkan kita. Nah, ini bagian dari kepedulian. Rasul itu mau meninggal itu nggak ingat sama anak istrinya, tapi yang diingat apa? Umatnya, ummati, ummati, ummati. Bisa nggak kita hidup ini karena masyarakat, karena umat? Ya Allah, umat kita kok diginiin. Ya Allah, kok ada penipuan pada umat. Ya Allah, kok sekarang ada pinjol sekian banyak. Orang sudah miskin kok masih juga digencet. Kemarin Pak Presiden juga nyampaikan ini di dalam sambutannya itu. Gimana orang punya akses keuangan? Bagaimana orang mendapat bantuan? Itu dirasakan. Begitu juga ini kok masih banyak orang yang salah memahami agama. Banyak orang yang seperti hanya terrekrut seperti NII. Orang yang dianggap jadi buat itu kan, ya Allah, itu menyakitkan bagi kita. Jadi rasa sakit itu karena rasa cinta. Seperti ibu bapak sekalian punya anak, ya, ini Ustaz Zakaria juga, ya Pak Joko saya yakin juga punya putra putri. Saya yakin tuh punya keluarga. Nggak usah karena ngasih apa-apa. Juara. Wah, anak saya juara. Udah senang. Kalau dia cinta pasti senang. Ketika anaknya sakit, Masya Allah. Itu kadang-kadang kerja pun masih ingat. Anak saya sakit ini mau diapain ya. Kenapa? Karena cinta.
Demikian juga Rasulullah kepada kita. Karena cinta kepada umatnya. Maka yang disebut umati yang diingat tuh umatnya. Maka sekarang kalau umatnya cinta, ya karena Rasulullah cinta. Nah kalau kita nggak cinta tapi kita dicintai, tidak membalas cinta Rasulullah, ya nggak bisa kita menteladani Rasul. Jadi kita ini bisa tidak meneladani Rasul, mencintai umat, mencintai masyarakat, mencintai warga. Itu sebagaimana kita mencintai pada diri kita sendiri. Kama yuhibbu li nafsi. Di mana orang cinta sama sendirinya? Nggak ada ego. Kalau nggak cinta pada orang lain seperti cinta dirinya, pasti egois dia. Yang penting saya selesai, yang penting saya selamat, yang penting saya nyaman. Karena dia tidak cinta kepada orang lain, kama yuhibbu li nafsi, tidak seperti cinta pada dirinya sendiri. Alaikum bil mu'minina harisun alaikum bil mu'minina raufur. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Jadi bagaimana dakwah itu bukan memaki. Ya. Kebijakan kita adalah kebijakan untuk kebaikan orang banyak. Yang kita lakukan untuk kepentingan bangsa. Harisun alaikum, sangat-sangat menghendaki kebaikan. Ingin sejahtera, ingin kepeduliannya. Jadi kalau digambarkan dalam sahabat Nabi itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut kaum muhajirin ini yang hijrah dari Mekah ke Madinah oleh sahabat Ansor. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ia rela menanggalkan, rela melepaskan sesuatu demi membantu orang-orang muhajir meskipun dia sendiri sebenarnya butuh. Saya masih belum makan, tapi ada orang muhajirin belum makan, kita kasihkan pada mereka. Nanti saya aja. Ibu bapak, teman-teman sekalian pasti punya pikiran itu kalau cinta. Ibu-ibu makanan sudah masuk di mulutnya, anaknya pengen, mungkin kalau bisa dikeluarkan dikeluarin kembali. Udah dipegang mau dimakan, tapi anaknya pengen dikasihin anak. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang mukmin Nabi Muhammad SAW itu penyayang ya. Dan juga berkasih sayang kepada orang mukmin. Ini rauf ini dan rahim ini sifat Allah. Disematkan kepada Nabi Muhammad. Tentu setingkat cintanya Nabi Muhammad. Beda dengan raufur rahim kepada Allah. Tetapi istilahnya itu disamakan dengan sifat Allah untuk menunjukkan apa? Di mana ada Nabi Muhammad SAW, disitulah Nabi Muhammad menyebarkan kebaikan. Bahkan kebaikan Nabi Muhammad SAW bisa nyebar kemana-mana. Itulah yang Bapak Ibu sekalian yang perlu kita teladani, termasuk juga diantara adalah teladan kepada Rasulullah SAW itu adalah saling cinta. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afshus salama bainakum. Tidak mungkin masuk surga tanpa kita punya iman. Disinilah bedanya orang berbuat baik yang beriman dan tidak beriman. Dan tidak bisa beriman kepada Allah sampai dia apa? Saling mencintai antara kita. Apa? Rasulullah SAW, mau nggak saya berikan petunjuk untuk mengerjakan sesuatu Anda bisa menjadi saling mencintai? Apa? Afsus salam bainakum. Sebarkan kedamaian di antara kita. Jangan bikin onar, jangan bikin masalah. Kalau teman-teman punya aib, tidak usah disebarkan. Kalau ada hal-hal yang buruk, jangan di-share. Nggak ada gunanya di-share, itu hanya cuma menambahkan dosa. Oleh karena itu, man sataru ala muslimin fid dunya, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kalau ada orang muslim menutupin aib saudaranya, teman-temannya, Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita tidak gampang-gampang buka aib itu, ya kita akan mudah ya untuk ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof. Terima kasih pemaparannya. Ini langsung saja kita baca karena ini ada chat yang masuk di kita, sekalipun di WhatsApp ini juga cukup banyak. Tapi ini ada chat yang pertama dan hadir, Alhamdulillah, Pak Rustam Effendi dari Badan Kebijakan Fiskal. Pak Haji, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Holil Nafis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin bertanya, bagaimana cara cepat dapat bertemu, dapat bermimpi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Monggo, Prof. Wah, ini saya nggak tahu nih caranya gimana.
Pertama, saya belum profesor nih Pak Zakaria. Saya masih lektor kepala 550. Jadi masih associate profesor katanya orang Malaysia. Baik, saya klarifikasi aja dulu biar kita nggak dikira profesor nih. Ya. Pertama, saya juga tidak tahu gimana caranya dapat mimpi Rasulullah SAW. Tetapi kerangka yang diajarkan bagaimana dekat kepada Rasulullah SAW itu diajarkan kepada kita. Yang pertama ya kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, kita melaksanakan dengan ikhlas apa yang kita perbuat karena Allah dan Rasul. Yang ketiga, ya tentu adalah amal soleh. Yang kita amalkan soleh itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Nah, itu dengan sendirinya orang yang sudah bersih itu baru bisa bertemu dengan Rasulullah. Saya sendiri belum pernah bermimpi Rasulullah. Jadi saya belum pernah bermimpi Rasulullah. Jadi saya tidak secara pengalaman belum ada. Tapi menurut ulama ini, saya ada membaca juga beberapa disertasi bahkan ya tentang bagaimana mendapat bertemu dengan Rasulullah SAW, dan bermimpi dengan Rasulullah SAW, ya ketulusan kita, keikhlasan kita. Dan kadang-kadang kita pengen cari mimpi, malah nggak dapat. Kenapa? Karena kita bukan karena mencintai kayak pertemuan biasa. Yang cinta kepada Allah dan Rasulnya itu, kita mau ketemu mau tidak, kita sudah melepaskan. Makanya kan ada di antara kita, ada yang jadab gitu ya, wali jadab. Sampai lupa dengan kehidupan dunia, hanya kepada Allah yang diingat. Tapi itu bukan tingkatan paling tinggi, majdzub itu, di dalam kerangka kita cinta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu yang tidak diketahui sama sekali. Jadi kayak kita kalau mengukurnya saat sholat. Saat sholat itu bisa saja dia paling depan berdirinya. Tapi belum tentu lebih utama. Kalau secara syariahnya memang paling depan adalah yang paling utama. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah yang khusyuk. Imamnya pun kalau tidak khusyuk, jangankan cuman yang di paling depan, itu tidak dapat keutamaannya bagaimana dari sholat yang utama itu. Fikihnya udah selesai kewajiban, tidak kena kewajiban. Tapi dia tidak bisa mendapatkan manfaatnya dari sholat itu kalau dia tidak khusyuk. Ya lebih baik di depan dan khusyuk. Tapi kalau dihitung-hitung antara keduanya, ya antara yang di depan maupun yang di belakang, yang lebih utama adalah soal khusyuknya. Ya, sama dengan tadi, kita pengen mimpi Rasulullah. Ya nggak bakalan bisa kalau kita tidak bersih. Dan selama kita masih pengen mimpinya, berarti kita masih belum bersih di dalam mengamalkannya. Jadi masih pertemuan fisik. Padahal sebenarnya di dalam keimanan itu adalah ketemunya di dalam iman. Dan itu nanti akan hadir Rasulullah SAW. Maka kalau Pak Sufi mengatakan Rasulullah bisa datang dengan yaqdhah, dengan keadaan bangun. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah nyambung dengan Rasulullah SAW. Yang pernah diceritakan oleh Profesor Sayyid Aqil Munawar dengan Syekh Alawi Al-Maliki bahwa dia banyak masalah-masalah hadis yang tak bisa dijawab. Tapi ketika datang ke Syekh Alawi Al-Maliki, dia minta waktu beberapa hari, dia ketemu langsung katanya dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa memastikan itu, tapi itu cerita itu disampaikan. Nah, kita kalau pengen bertemu, yang paling penting bukan hanya ketemu fisik, tapi kita paling penting adalah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan bertemu yang paling penting adalah bertemu Rasulullah di akhirat. Di dunia ini, jangan kita mengejar untuk bertemunya, tetapi kita mengejar bagaimana kita bisa mengikhlaskan dan mencintai Rasulullah. Dan itu dengan sendirinya. Jadi kayak akibat gitu loh. Jadi akibat dari keikhlasan kita, kemudian Rasulullah hadir. Tapi yang paling juga memudahkan kita ini mendapatkan atmosfernya ya dari Rasulullah adalah memperbanyak sholawat. Jadi sholawat pagi, siang, sore, dan malam itu mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, terima kasih Pak Kiai. Satu lagi kami beri kesempatan dari yang hadir bersama Zoom kita. Setelah itu saya coba bacakan nanti via WhatsApp yang sudah masuk ke kami. Monggo Pak Joko Effendi, kami beri kesempatan. Mau di chat atau mau langsung? Monggo. Monggo Pak Joko. Assalamualaikum. Monggo dibuka Pak, monggo. Dibuka ininya suaranya. Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum. Monggo Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai Haji Khalil Nafis, terima kasih moderator Ustadz Zakaria Khobir, Bapak Ibu jamaah Masjid Al Amin Kementerian Keuangan. Alhamdulillah bersyukur, saya terima kasih banyak nih Ustadz Zakaria diundang, berarti saya dianggap saudara dan alhamdulillah pernah menjadi jamaah di Al Amin Kementerian Keuangan ini Ustadz Zakaria. Izin Pak Kiai Khalil Nafis, alhamdulillah bersyukur malam hari ini saya dapat ngaji ilmu. Ada pertanyaan Pak Kiai bahwa ini saya catat Pak Kiai, saya udah buat catatannya, notisnya ada 3 hal dari penjelasan Pak Kiai Khalil Nafis, bahwa apa namanya, untuk meneladani Rasulullah SAW itu yang paling utama itu diawali dengan mencintai Rasulullah SAW seperti yang Pak Kiai sampaikan, gitu kan, termasuk mencintai tempat-tempat yang Rasulullah cintai dan Rasulullah benci. Dalam hal ini saya pernah mendengar nih Pak Kiai Khalil Nafis, namun sampai hari ini saya masih confused terkait dengan sering ada kajian ataupun hadisnya saya belum pernah menemukan bahwa salah satu tempat yang dibenci Rasulullah itu yang dicintai Rasulullah adalah masjid, dan yang dicintai Rasulullah itu yang dibenci itu adalah pasar. Kalau kita melihat perjalanan Nabi yang Pak Kiai sampaikan tadi, bahwa dari usia beliau itu mungkin 40 tahun itu kan berdagang, berniaga. Artinya beliau itu sangat dekat dengan pasar seharusnya Pak Kiai Khalil Nafis. Nah, bagaimana menjawab ataupun terkait dengan pendapat ini Pak Kiai Khalil Nafis yang mengatakan bahwa tempat yang dibenci Rasulullah itu adalah pasar gitu ya, karena itu dekat dengan setan gitu. Demikian Pak Kiai Khalil Nafis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, langsung apa gimana Ustaz Zakaria? Langsung Pak Kiai, biar nanti satu lagi via WhatsApp. Ya, itu sebenarnya Pak Joko berkenaan dengan hadis riwayat Abu Daud ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala habbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya gitu loh. Kalau berkenaan dengan masjid lebih dicintai, jelas karena itu rumah Allah. Ya. Idza ra'aitumur rajula yartadul masjidah fasyhadu bi annahu ahlal khair. Kalau Anda melihat orang sering ke masjid, saksikan pasti dia adalah orang baik gitu ya. Ini berkenaan dengan masjid mengapa paling dicintai oleh Allah. Seperti innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, gitu. Jadi kalau di masjid itu orang bisnis saja nggak boleh gitu loh. Ya. Jadi innama orang yang bisa memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Rasulnya. Kemudian kenapa yang paling dibenci itu kok pasarnya gitu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti di situ menjadi kita tidak boleh ke pasar. Artinya yang paling menimbulkan banyak masalah dan dosa itu pasar. Jadi yang ke masjid pasti itu orang berbuat baik. Tapi di pasar itu banyak sekali terjadi keburukan. Mulai dari orang tipu menipu, ya seperti halnya tentang timbangan yang dikurangi. Ini kan yang konvensional kan timbangan dikurangi. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ya kan? Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Itu kan mutaffifin itu kalau dirinya minta timbangan penuh, kalau
dirinya ngasih timbangan sama orang itu kurang. Artinya apa? Di pasar itu banyak tipu daya. Sehingga di tempat itu Rasulullah mengingatkan tentang bagaimana kita bisa menghindar dan terhindar dari orang yang tertipu daya. Seperti bidang keuangan barangkali laporan palsu, ya kan? Ya termasuk juga umumnya memberikan laporan nggak ada untungnya, bilang ada untungnya, bahkan mungkin beli dibilang tidak dicatatkan di dalamnya, macam-macam lah penipuan di akuntansi, memberi persepsi bahwa itu bagus sehingga orang mau beli sahamnya, itu kan banyak sekali. Nah itu pasar sebenarnya. Nah kalau kita mampu di pasar itu menaklukkan keburukan di pasar, kita akan jadi orang hebat. Makanya disebutkan at-tajirul aminus shadiq ma'al anbiya'i was sholihin. Pebisnis yang bisa dipercaya dan bisa melewati dari tipu-tipu daya, tikungan-tikungan miring itu, ma'al anbiya was sholihin, dia hidupnya nanti di akhirat bersama dengan para nabi dan para rasul. Artinya apa? Itu banyak godaannya. Kalau seperti saya, jadi dosen, itu godaannya kecil, paling pol, datangnya terlambat, masih nilai tidak benar, Tapi kalau pasar, ini sekarang Menteri Keuangan yang pegang pasar, Kemudian di kebijakan fiskal lah, nggak usah jauh-jauh kebijakan fiskal nih, mau ada Pak yang mengomandoin kebijakan fiskal. Ketika kebijakan fiskal kita tidak dengan baik, ya, tidak memihak kepada penciptaan lapangan kerja, menganggarkan tidak tepat sasaran, itu berapa kerugian yang diterima oleh bangsa Indonesia. Demikian juga sebaliknya ketika Bapak sekalian memberikan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan, sehingga bisa pulih kembali ekonomi, orang bisa sejahtera, disitulah mal anbiya was sholihin. Dia bisa menghindari dari jebakan-jebakan. Itu sehingga dia bisa lewat. Sama saya sering sampaikan, kalau saya tidak korupsi, ya udah biasa, saya memang nggak pernah pegang duit gitu loh. Nah, kalau mereka yang menangani lelang barang, pengadaan barang, yang pegang uang anggaran, kesempatan juga bisa ada. Kalau kemauan juga, celah juga ada. Lalu dia jujur, ya dia yang lebih hebat daripada kiai umpamanya. Di dalam hal bagaimana dia bisa mengatasi di pasar gitu loh. Jadi tidak kalah pentingnya juga gitu loh orang-orang yang di pasar itu untuk berhati-hati sehingga dia bisa melewati tempat yang paling banyak godaannya. Jadi bukan berarti kalau jelek tidak boleh datang, tapi di sana rawan keburukan. Sementara di masjid itu adalah yang paling banyak kebaikan. Karena bisnis saja di masjid tidak boleh. Itulah yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya, riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, negara atau tempat yang paling disenangi oleh Allah adalah masjidnya, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, tempat yang paling dibenci oleh Allah, artinya banyak tipu dayanya, ya, adalah pasar-pasarnya itu. Mungkin itu Pak Joko, makasih. Baik. Terima Oke, kasih, ini Pak terakhir, Kiai. pertanyaan terakhir yang masuk di chat di kami, dan nanti setelah jawaban ini bisa ditutup dengan doa. Terakhir pertanyaan dari Pak Bagus Rashid dari Badan Kebijakan Fiskal. Pak Kiai mohon izin bertanya, bagaimana sikap kita dengan anggapan memahami akhlak Nabi bukan dengan bersalawat, tapi dengan mengkaji hadis-hadisnya? Monggo Pak Kiai. Bapak. Ya, kedua-duanya Pak Bagus itu sama-sama ingin menteladani. Jadi kalau kita pengen tahu akhlak Nabi, tidak dengan hadis saja, tapi dari Al-Quran. Khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi visualisasi, implementasi dari Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Nah, hadis itu apa? Hadis itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan pengakuan Nabi terhadap sesuatu itu adalah hadis Nabi atau sunnah Nabi. Nah, kalau ilustrasi akhlaknya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana yang tadi disampaikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Dalam sunnahnya, Nabi itu mamanya dibenci, itu Nabi tidak membalas dengan kebencian.
Nabi dimusuhin, Nabi tidak membalas permusuhan, tapi kebaikan oleh Nabi tetap dilaksanakan. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita jahat gara-gara orang tidak baik sama kita. Jangan sampai kita berbuat baik menunggu orang lain berbuat jahat, berbuat baik kepada kita. Jadi jangan sampai kita berubah. Karena apa? Karena patokan kita adalah mengikuti akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memberikan kebaikan, membalas kebaikan dari orang yang buruk itu. Tapi ada waktunya di mana membela diri adalah perang yang Nabi lakukan. Gitu. Jadi mengikuti Nabi dengan mengkaji umpamanya hadis-hadisnya, ya itu untuk diteladani, untuk diketahui. Nabi umpamanya baca sholawat itu tanda kecintaannya. Jadi bersolawat itu menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Dan karena mengikuti Allah dan malaikat yang sudah bersolawat, kita ingin mendapatkan syafaatnya. Jadi solawat itu kayak seperti untayan cinta seseorang kepada Nabi. Sementara akhlak, ya dari Al-Quran hadis. Menampilkan, kalau ketemu orang senyum, ya ketemu dengan orang itu menghormati, makanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kita menyebarkan kasih sayang kepada yang di bumi. Allah, para malaikat juga yang di langit juga akan mencintai kita. Itu ada dari hadis, cara Nabi bagaimana menghadapi musuh. Dalam keadaan perang pun ngikutin hadis. Nggak ada yang dirusak oleh Nabi perang itu. Mempertahankan sampai perang pun. Nabi rela, bagaimana akhlak Nabi. Nabi rela, ya, orang yang minta bajunya Nabi itu, Nabi masuk ke dalam kamarnya, dikasihkan bajunya. Padahal Nabi itu udah keluar rumah mau berangkat ke masjid untuk sholat. Tapi karena ada orang yang anak kecil yang diutus oleh seseorang untuk minta baju Nabi, Nabi kasihkan bajunya. Demikian juga ketika Nabi di masjid didatangi seorang sahabat dan dia minta makanan, dikasihkan oleh Nabi. Harusnya kita udah marah namanya orang-orang di masjid mau sholat kok dimintai makanan. Kita akan marah. Kita lagi sibuk aja di call orang, di telepon orang, itu kadang-kadang kita marah kan. Nabi enggak. Walaupun tafadzan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli. Kalau Anda jadi pemarah, Anda jadi keras, orang akan jauh dari Anda. Banyak kita menemukan orang itu yang tidak berbuat baik sama kita, enggak seperti ekspektasi kita. Tapi agar kita menjadi orang tidak baik kepada dia atau kepada orang lain, tidak. Kenapa? Karena mengikuti akhlak Rasul. Jadi bersolawat itu adalah ungkapan cinta pada Nabi. Bersolawat untuk menunjukkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Sementara mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Jangan Sunnah saja. Itu tidak sah Sunnah saja. Al-Quran saja tanpa Sunnah juga tidak sah. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu satu kesatuan. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak bisa menyatakan, Nabi itu tidak menyatakan dari hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak usah didikotomis, tidak usah dibenturkan antara bersolawat dengan mengkaji sunnah. Ya bersolawat, ya mengkaji sunnah. Jangan hanya bersolawat, tidak ngerti sunnah Nabi. Jangan sampai hanya bersunnah Nabi, nggak bersolawat. Jangan berhenti hanya sunnah, tapi kepada Al-Quran. Sama dengan kita, jangan hanya berhenti untuk melaksanakan syariah, tapi juga dengan akhlak. Karena Nabi diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi puncak peradaban dari kita beragama itu adalah pada akhlak kita. Moral kita. Pembangunan peradaban itu atas moral yang lahir dari agama, dari iman dan Islam itu. Mudah-mudahan kita bisa bersolawat, sekaligus juga bisa mengkaji Al-Quran dan hadis tentang menteladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berharap kepada Allah, orang yang iman kepada hari akhir, dan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadikan Rasulullah sebagai prototipe, role model cara hidup yang baik. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alu lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azim sultan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa.
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala bihi nabiyyuka wa 'abduk wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi nabiyyuka wa 'abduk. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna du'ana wajbur ala nuqsanina wastur awratina wa kaffir 'anna sayyi'atina warfa' darajatina wa nawwir qulubana bi nuri hidayati Allah. Ya muyassir kull 'asir yassir umurana. Allahumma sahih umurana wa ta'sir 'alaika yassir hajatuna ilaika katsir. Ya man la yahtaju lil bayani wa tafsir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai Khalil Nafis yang sudah berkenan memberikan ilmu, doa dan juga bimbingan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu semuanya. Alhamdulillah ini yang bersama Zoom kita ada kurang lebih sekitar 25 ya. 30. Alhamdulillah sekitar ada 30 kayak bertambah ya. Mudah-mudahan kehadiran kita juga nanti tetap bisa bersama lagi di surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir kata mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.